Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tika Oktaria dengan NPM 2217051035 dan rekan saya Nazwa Sofia Nadine Effendi dengan NPM 2217051049 dari kelas A. Jadi pada video kali ini kami akan mendemonstrasikan bagaimana cara penginstalan MongoDB dan juga pengaplikasiannya yaitu CRUD. Nah, jadi pertama di sini kita ke website MongoDB-nya dulu untuk mendownload karena kita belum pernah mendownload sebelumnya. Di sini kita pilih yang MongoDB Community Server. Habis itu kita scroll aja. Ini version sama platformnya disesuaikan dengan PC masing-masing. Di sini kita menggunakan version terbaru. Nah, untuk platformnya itu sendiri ya Windows karena kita menggunakan Windows. Lalu kita download saja. Kita tunggu sampai proses downloadnya selesai. Lalu setelah selesai kita buka dulu. Nah, di sini MongoDB-nya udah berhasil di-download. Sekarang kita pengen install. Di sini kita klik next saja. Ini kita centang yang I accept the terms-nya. Lalu next. Nah, di sini kita pilih yang custom. Nah, ini kita pilih mau kita taruh di mana aplikasinya. Di sini kita meletakkannya di data D. Lalu kita membuat folder baru namanya MongoDB. Lalu kita klik OK, lanjut next. Nah, ini kita install. Kita tunggu sampai instalasinya selesai. Nah, ini instalasinya udah selesai, langsung kita klik ini saja. Di sini kita cek dulu hasil downloadan kita tadi. MongoDB, bin. Nah, ini kita buka dulu yang Mongoose. Nah, di sini belum bisa kebuka aplikasinya. Maka dari itu kita harus mendownload shell-nya dulu. MongoDB shell kita download. Nah, setelah berhasil terdownload, kita ekstrak dulu karena tadi kan downloadannya masih dalam bentuk zip. Di sini kita meletakkan MongoDB shell-nya itu di volume D. Ini kita ekstrak aja. Nah, selanjutnya, ini kan hasil dari ekstrak kita tadi. Yang Mongoose ini, yang MongoDB shell-nya tadi. Nah, ini udah berhasil diekstrak dan bisa dibuka juga. Nah, selanjutnya di sini kita ingin buka CMD. Ini kita mengecek MongoDB kita ini udah terbaca atau belum, udah kedetek atau belum di Windows kita. Nah, di sini belum kedetek MongoDB-nya. Maka dari itu kita perlu masukin path-nya. Kita masuk aja ke edit the system environment variables ini. Kita buka. Lalu kita ke yang advanced environment variables. Habis itu kita yang di system variables ini kita cari path. Habis itu kita edit. Nah, di sini kita nambahin 2 path. Jadi pertama itu lokasi di mana kita menyimpan Mongo shell-nya tadi, yang instalan kita. Sama nanti kita bakal masukin juga path di mana tempat aplikasi MongoDB-nya tadi terinstall. Jadi total path-nya tuh ada 2 yang kita masukin. Nah, ini yang pertama ini
tempat kita naruh Mango Shell ya tadi, MongoDB Shell. Nah, lalu yang path kedua, ini tempat kita menginstal aplikasi MongoDB-nya itu sendiri. Kita copy aja. Lalu kita paste. Kalau udah masuk dua-duanya, kita klik OK. Oke. Nah, sekarang kita cek lagi ke CMD apakah sudah terhubung, sudah ke-detect atau belum di PC kita. Nah, kalau kayak gini tandanya udah berhasil ke-detect MongoDB kita. Nah, lalu selanjutnya karena udah ke-detect, kita buka aja aplikasinya. Ini udah berhasil masuk ke MongoDB-nya, tapi belum bisa ngebaca database dari SAMPP-nya. Nih, ini udah berhasil kebuka MongoDB-nya, tapi kita pengen ngakses database dari MySQL SAMPP. Maka dari itu, kita download dulu di sini pecl.php.net. Kita download package-nya, ya MongoDB. Versionnya kita pakai yang 1.19. Kita klik ini DLL-nya itu. Nah, di sini kita milih PHP-nya itu berdasarkan version dari PHP MySQL kita sendiri. Nah, di sini punya kami itu versinya 8.2. Jadi kami menginstal dari PHP 8.2. Ini kita tunggu aja downloadannya sampai selesai. Nah, selanjutnya kalau sudah berhasil di-download, ini kita ekstrak. Di sini kita letakkan di database. Ini kita kasih nama foldernya X1. Lalu kita ekstrak. Nah, selanjutnya hasil ekstrak tadi kita buka dulu. Nah, di sini ada file namanya itu php_mongodb.dll yang tadi tuh kita copy, lalu kita paste ke folder SAMPP php ext ini. Nah, ini udah berhasil kita paste. Habis itu namanya kita copy. Sekarang cuma namanya aja yang kita copy, bukan filenya. Lalu kalau nama filenya udah kita copy, kita pergi ke PHP, kita cari file PHP yang configuration settings. Habis itu kita buka aja ini. Kita bukanya pakai VS Code. Nah, kalau udah masuk ke VS Code-nya, kita scroll aja atau bisa Ctrl F juga sebenarnya. Sampai kita nyari line tempat extension. Nah, di sini kan line tempat extension. Kita paste aja nama filenya aja sebenarnya. Nah, jadi kita bikin extension sama dengan nama file yang tadi udah kita copy. Nah, kalau udah begini, bisa langsung ditutup aja VS Code-nya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nazwa Sofia Nadine Effendi. Oke, setelah kita stop, terus kita hidupkan kembali, dan langkah selanjutnya yaitu kita ke htdoc, kita bikin folder. Di sini saya buat foldernya itu namanya Nazwa Atikah. Kemudian itu
kita ke browser dan cari getcomposer.rg download. Kita download. Tunggu dulu prosesnya. Kemudian setelah itu kita ke download, ke Composer, terus kita install for all user. Kemudian ini kita klik next. Kemudian kita browser di sini. Setelah next kita browser di sini. Kita cari namanya, kita bikin folder namanya Composer. Gunanya ini untuk agar kita masukkan data dari komposernya. Terus di sini kita browser ke PHP di exam. Kemudian itu kita php strip php.exe. Itu kita buat add. Di sini kita centang, kita next. Di sini suruh enter property URL. Install aja, kemudian setelah itu kita tunggu. Terus next. Nah, selesai kita install. Oke, setelah itu kita ke XAMPP dan htdocs. Kemudian kita cari file tadi yang namanya Nazoatika. Setelah itu kita klik aja, ketik cmd. Nah, lalu setelah itu kan keluar nih cmd-nya. Kemudian kita tulis composer spasi require spasi tanda petik 2 mongodb strip mongodb garis miring mongodb. Kemudian setelah itu kita enter. Kita tunggu dulu. Setelah itu kan ada composer JSON has been created. Terus di sini kita ngunduhkan. Di sini ada beberapa file download Symfony, tapi ini biasanya mungkin ada error sedikit, tapi kita tunggu aja. Nah, ini udah berhasil di download. Kemudian itu Oke, langkah selanjutnya kita ke MongoDB Kompas. Nah, ini kan tadi kita koneksiin ya. Sebelum langkah ini kan kita koneksiin dulu ke localhost 27017. Kemudian kita ke VS Code. Nah, di VS Code ini kita buka nama file tadi. Nazoatika tadi yang udah kita sambungin, yang kita klik cmd di file Nazoatika ini. Nah, nanti kan kebentuk yang ini. Ada Composer, MongoDB, PSR, Symfony, Autoload PHP, Composer.json, dan Composer.log. Kemudian di sini DB-nya kita sambungkan ke localhost 27017 MongoDB. Nah, ini sama dengan yang di sini localhost 27017. Kemudian setelah itu kita bikin database namanya klinik dan ada tabel yang namanya perawat. Bisa lihat. Oke. Jadi di dalam tabel ini ada dua nama, ada Nazus Effendi dan Effendi, ada Aktika Oktaria. Nah, di sini kita bisa tambah data. Ini kita Ctrl Alt, kita delete, kita kurung kurawalin, misalnya ID sama dengan 5. Terus kita klik yang ini, kita insert. Habis ini kita terus udah sama nih. Kita bikin ini, kita edit nih. Nama itu di sini namanya Effendi. Sebentar, merah. Dihapus, diupdate. Terus di sini bisa dihapus, delete. Kita bisa tambah data lagi, misalnya nama sama dengan Effendi.
Sini di insert di Bandina. Di sini bisa ditambahin, klik ini, tambah after nama asalnya dari Madiun. Di sini juga bisa langsung add file. Di sini cancel, bisa di cancel. Ini kita buat setelah nama itu asalnya dari Madiun. Misal lagi ini umur itu 25 tahun. Setnya nama misal sini Atika aja, fine. Nggak ada ternyata kalau Atika Octaria, fine. Nah ini ada Atika Octaria. Kemudian itu kita next lagi ke pembahasan yang di PHP nya. Oke, jadi di sini kan sudah dijelaskan bahwa ini akan nyambung ke database klinik. Kemudian ini di sini ada index. Ini untuk tampilan depan aja. Kita coba dulu lihat di localhost script Atika index. Belum dihidupin XMPP nya. Oke, di sini kita localhost Atika. Nanti di indeksnya itu akan muncul ini CRUD with MongoDB. Di sini ada create, read, update, delete, dimana create itu akan menuju ke create.php. Nah, di sini create.php dimana kita akan mengirimkan, dipostkan ID, nama, umur, dan asal. Jika sudah dipostkan maka di sini insert one new perawat, data perawat itu berhasil ditambahkan. Kita lihat, kita create ID-nya 6, namanya Dina Marianti, umur 22 tahun, asalnya Bandar Jaya, add perawat, maka data perawat berhasil ditambahkan. Nah, kita lihat di Mongo Kompasnya. Nah, di sini tadi kan hanya 3 nih. Ada Nazwa, Atika Effendi, dan yang tadi kita masukin Dina Marianti. Berarti kita berhasil meng-create data dan terhubung ke MongoDB Kompasnya. Kemudian lah itu lanjut lagi ke setelah create ada read, kita bisa baca data. Nah, read data ini sesuai sama yang tadi. Ada Nazwa Sophia, Atika Effendi, sama Dina Marianti. Itu sesuai di komposnya tadi. Ada 4. Kemudian itu kita bisa update misalnya dengan ID tadi, ID berapa, ID 4 misalnya, 4 namanya bukan Atika Octaria, kan tadi kita ganti Atika Octavia, umurnya kita ganti jadi 40 tahun, 30 tahun misalnya, asalnya itu Jakarta, kita update perawat. Nah, data perawat berhasil diperbarui. Coba kita lihat ke sini, kita refresh. Nah, jadi Atika Octavia dengan umur 30 dan asalnya Jakarta, berarti berhasil ke update. Nah, untuk ininya update PHP-nya seperti ini. Jadi di sini ada post kirimin dimana dia bakal ngupdate data perawat. Kemudian itu yang terakhir ada delete. Delete ini kita sesuai ID misalnya 4. Nah, ID delete perawat. Itu data perawat berhasil dihapus. Kita lihat lagi di sini apakah beneran dengan ID 4 ini berhasil dihapus. Kita hapus yang ID-nya 4. Kita back ke bagian awal, terus kita read lagi. Dan di sini cuma ada 3. Berarti CRUD-nya berhasil. Dan berhasil ke MongoDB-nya juga sudah berhasil tersambung.
Jadi sekian presentasi yang dapat saya Tika Oktaria dan rekan saya Nazwa Sofia Nadine Effendi sampaikan. Apabila ada salah kata dalam penyampaian ataupun kekurangan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.